Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan kita kembali lagi di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan kali ini kita akan membahas terkait program pemerintah untuk menangani stunting yang ada di Kota Surabaya. Tentunya saya sudah bersama dengan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Akma Rawita Kadir. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah baik, Keti. Iya, harus Sehat-sehat ya, semua ya. Iya, Harus semangat dan sehat. Semangat dan sehat. Oke. Nah, kalau kita berbicara sehat ini, tentunya ini kita juga harus mendukung program prioritas pemerintah Republik Indonesia dalam penurunan angka stunting. Ya. Dan Pemkot Surabaya ini sudah melakukan berbagai upaya penanganan stunting. Hasilnya angka stunting di Kota Pahlawan yang awalnya sebanyak 12.000 kasus pada tahun 2020 ini berkurang, Dok. Ya. Menjadi 6.722 kasus di tahun 2021 hingga per Oktober 2022 ini jumlah kasus turun drastis menjadi 1.055 balita. Dan lantas ini seperti apa Komisi D ini melihatnya kasus penurunan angka stunting yang ada di Kota Surabaya. Ini kalau Anda lihat program Jago Chatting ya, Jago Chatting yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Ini gimana, Dokter? Ya, jadi programnya itu sebenarnya namanya untuk mencapai zero stunting ya. Zero stunting, jadi kita dukung penuh dari Komisi D untuk melakukan program ini karena memang ini juga searah dengan program pemerintah pusat ya. Jadi kita harus mendukung penuh dan memang ketika angka stunting itu turun drastis itu memang kita lihat memang ada intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kota ya. Jadi mulai Dinas Kesehatan ini kita lihat memang mulai melakukan kerjanya dengan program-programnya dari berbagai lini memang ya, karena memang kita tahu bahwa stunting itu tidak hanya fokus pada permasalahan kesehatan, tetapi juga perlu adanya koordinasi, kemudian dari lintas sektoral ya, dari meningkatkan kesejahteraan, kemudian meningkatkan lingkungan supaya hidup bersih dan sebagainya, sehingga nanti anak-anak yang dihasilkan oleh para keluarga ini adalah bebas dari stunting seperti itu. Jadi kita dukung penuh program-programnya. Oke, baik. Kalau kita lihat sendiri bahwa stunting ini menurun, sebenarnya faktor utama penyebab dari stunting ini apa sih, Dok? Jadi faktor utamanya kan memang kita lihat ada beberapa faktor ya. Yang pertama memang paling sering itu adalah genetik. Genetik ini karena kita tahu definisi stunting yang kecil ya, yang kecil. Jadi ada faktor genetik yang memang kita tidak bisa intervensi kalau memang gennya orang tuanya atau keturunan-keturunan sebelumnya sudah pendek-pendek, ya kemungkinan nanti anaknya juga bisa pendek-pendek. Nah ini yang diintervensi dengan peningkatan gizi dan sebagainya. Kemudian faktor yang didapat penyakit ya, penyakit karena gangguan tulang itu juga bisa karena disebabkan oleh infeksi dan lain sebagainya. Nah yang kita bisa intervensi paling besar adalah sebenarnya adalah faktor-faktor yang didapat. Kalau faktor genetik kan kita pra nikahnya itu yang kita intervensi. Jadi tapi kita juga tidak bisa memaksakan harus cari pasangan yang tinggi-tinggi kan. Nah, mungkin kalau jatuh cintanya sama yang kecil dan pendek kan juga tidak bisa dipaksakan. Iya. Jadi semua faktor itu kita intervensi. Jadi kita lihat penyebabnya dari dua itu apa. Kemudian faktor-faktor ini yang kita minta supaya Dinas Kesehatan fokus ke penyebabnya sehingga bisa diantisipasi sebelumnya, sehingga itulah sebabnya angka stunting itu bisa turun. Dan kemudian juga pengetahuan dari para kader yang menjudge bahwa dia stunting apa enggak itu juga perlu disamaratakan. Kemarin banyak perbedaan waktu itu, jadi waktu kasusnya banyak itu perbedaan, pokoknya kecil stunting, ternyata bapak ibunya memang keturunan-keturunan yang kecil gitu. Nah ini kemudian salah ukur itu juga bisa ya. Jadi ada faktor-faktor itu yang salah ukur dan sebagainya itu disinkronkan. Jadi fokus Dinas Kesehatan melalui puskesmasnya itu
menjelaskan betul apa itu yang definisi stunting, bagaimana bahayanya sehingga masyarakat di daerah-daerah khususnya di lingkungan RT RW itu paham. Oh ini stunting, oh enggak, sehingga akibatnya apa? Ternyata yang dulu sebenarnya enggak stunting itu dianggap stunting. Nah ini yang juga membantu penurunan angka stunting. Nah, supaya masyarakat ini tidak bingung, ini benar stunting atau ini justru hanya memang sebenarnya bukan stunting, tapi memang udah dasarnya seperti itu. Karena yang dianggap oleh masyarakat itu adalah kalau kecil itu sudah pasti stunting gitu, Dok. Nah, gimana, Dok? Nah itu yang kita bisa memang kalau definisi harfiahnya kalau kecil memang stunting gitu ya. Tapi sebenarnya penyebab stunting yang paling kita khawatirkan itu adalah infeksi, kemudian kurang gizi. Nah, itu yang harus dikendalikan betul. Kan berapa persen sih kelainan genetik yang kecil-kecil itu sangat sedikit. Nah, dan dia hidup sehat anak itu. Nah, ini yang kita anggap bahwa dia sebenarnya tidak stunting gitu. Oke, baik. Jadi seperti Terus, itu. Dok, kalau Anda lihat sendiri bahwa Jago Chatting ini, program ini memang benar-benar sudah bisa membuat angka stunting di kota Surabaya ini turun atau gimana? Jadi Jago Chatting ini perlu kita perhatikan bahwa mereka itu harus harus berkoordinasi dengan lintas sektoral. Jadi karena tidak hanya Jago Chatting ini saja yang dia bisa menurunkan angka stunting, enggak. Jadi dia harus bisa berkoordinasi dengan sektor-sektor yang lain. Jadi misalnya ya, ketika terdeteksi ada data mengenai keluarga yang miskin. Keluarga miskin ini kan otomatis penghasilannya sangat rendah. Nah itu juga, jadi tidak Jago Chatting ini tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi dia juga fokus, ternyata ada keluarga yang sangat miskin, kemudian anaknya tidak terurus. Nah itu yang bisa menyebabkan bayi-bayinya itu bisa menyebabkan tumbuhnya kurang sempurna. Oke, itu artinya adalah mempengaruhi juga segala sektor. Jadi jadi program Jago Chatting dengan petugas-petugasnya ini harus betul-betul terus berkoordinasi, baik itu dengan data, dengan lintas sektoral, misalnya dengan Dinas Perlindungan Anak ya, Dinas Sosial, tidak hanya dinas kesehatan gitu. Bahkan dinas perumahan juga bisa ya. Oh bisa? Ya, karena mungkin rumahnya tidak layak, otomatis kan juga lingkungannya jelek, mudah infeksi, bayinya bisa stunting. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi, Dokter. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Akmal Rawita Kadir, dan kita masih membahas angka penurunan stunting yang ada di Kota Surabaya. Ya dok, tadi kalau dokter sudah jelaskan bahwa definisi untuk membuktikan bahwa seseorang itu stunting atau tidak ini memang masih diperdebatkan begitu. Nah, kalau Anda melihat sendiri bahwa Jago Chatting ini apakah sudah maksimal sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, dan apakah memang program ini sudah benar-benar maksimal dalam penurunan angka stunting yang ada di Kota Surabaya? Ya, jadi maksimal belum ya. Jadi kita lihat karena kita masih menuju ke angka zero stunting, karena stunting itu masih ada di Kota Surabaya walaupun penurunannya sudah sangat baik. Ya, tapi memang program ini harusnya memang harus terus mensosialisasikan di mana sumber masalahnya itu harus dicari. Jadi sumber masalah-masalah ini jadi jangan sampai kita mengurangi stunting tapi nanti di tempat lain ada tumbuh lagi stunting. Akhirnya kan tidak selesai-selesai. Jadi pencegahannya juga harus masif, sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat apa sebenarnya stunting dengan dampaknya itu juga harus masif juga. Jadi dua ini yang nanti kalau betul-betul optimal itu nanti kita pasti insya Allah bisa masuk ke zero stunting ya. Jadi jangan sampai jadi ada kayak warga yang mungkin memang, tapi ini walaupun jarang ya, misalnya kerdil gitu ya, itu dikatakan stunting padahal dia memang keturunan kerdil kan gitu kan, itu juga nggak bisa, otomatis kan jadi harus ada pemahaman yang ini. Jadi memang kalau definisi WHO pendek itu stunting, tapi kita harus melihat keluarganya, silsilahnya dan sebagainya. Jadi nggak harus menjudge bahwa semua disamaratakan gitu. Oke dok, kalau menurut Anda sendiri apa sih yang perlu diperbaiki dalam program stunting selain sosialisasi yang masih kurang, artinya belum maksimal di kalangan masyarakat, belum semuanya ini paham dengan stunting begitu? Ya, jadi di samping tadi sosialisasi, jadi ada 4 pilar yang penting ya dari sisi kesehatan. Saya rasa udah berjalan ya, menguatkan posyandu, imunisasi, kemudian lagi program kesehatan ibu dan anaknya itu harus betul-betul terus dievaluasi, dijaga. Kemudian di pilar yang lain tuh di pilar kesejahteraan. Kesejahteraan itu ini lebih banyak pencegahan memang, Kat. Jadi dia mengurangi atau menghindari timbulnya stunting. Jadi contohnya kekuatan keluarga, ekonomi, kemudian program-program padat karya. Sebenarnya program padat karya ini penting. Jadi itu kalau misalnya warga Kota Surabaya ini sejahtera, otomatis kan stuntingnya pasti tidak ada ya. Kecuali yang tadi ya, yang misalnya memang keturunan genetik itu ya. Nah kemudian lagi program-program KB ya, program KB ini juga membantu sebenarnya. Jadi kegagalan KB khususnya pada orang yang keluarga yang miskin, ketika dia banyak anak terus dia tidak mampu untuk memelihara anaknya, dia akan jatuh pada gizi buruk. Nah ini juga mungkin pencegahan juga. Pilar yang ketiga yaitu pilar lingkungan. Jadi program-program kebersihan lingkungan termasuk jamban, perilaku hidup sehat itu juga harus terus digalakkan. Dan yang pilar yang keempat yaitu mengenai kerjasama dengan lintas sektoral. Nah ini program Chatting ini 4 pilar ini betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai hanya satu sisi kesehatan aja, tapi sisi lain tidak dipelihara, maka akan muncul stunting lagi nanti. Oke, gitu. Anda melihatnya dari 4 pilar ini yang sudah berjalan dengan baik? Yang sudah berjalan memang dari sisi kesehatan ya, itu cukup baik saya lihat. Jadi sosialisasinya juga mulai. Cuma memang yang sisi kesejahteraan seperti data MBR itu kan masih morat-marit tuh. Jadi mana yang betul-betul miskin, mana yang enggak, kan masih ada yang kaya tiba-tiba MBR kan gitu. Itu juga harus dikuatkan. Jadi mana yang betul-betul dia keluarga miskin, ya itu yang mendapat intervensi dari program-program padat karya sehingga dia mampu menghidupi anak-anaknya, yang sehingga tidak jatuh pada stunting. Oke. Jadi situ.
Kalau Anda melihat sendiri bahwa tadi kesehatan dari 4 pilar ini, kesehatan salah satu yang sudah berjalan dengan baik. Nah, tapi itu dari sisi pemerintah Kota Surabaya, artinya dalam hal ini Dinas Kesehatan memang melakukan sosialisasi untuk pencegahan stunting dan juga penurunan angka stunting yang ada di Kota Surabaya. Nah, selain jago chatting yang sudah disosialisasikan, tentunya ini para ibu juga perlu pemeriksaan kesehatan. Iya. Bagaimana dengan mereka yang tidak aware karena memang menganggap tidak terlalu penting? Satu, karena memang biaya untuk berobat, begitu dok. Kemudian mereka memang kurang memahami apa sebenarnya stunting. Perlukah memang pemeriksaan kesehatan ketika hamil atau sebelum hamil ini dilakukan begitu? Iya, jadi dari segi kesehatan itu sangat perlu ya. Jadi ketika khususnya ketika dia mau menikah gitu ya, itu ada konsultasi. Nah, konsultasi pranikah ini bisa dilakukan oleh dinas terkait, bukan dari dinas kesehatan saja, tapi memang dinas kesehatan itu memang ada puskesmas ya. Puskesmas itu harus jemput bola di situ. Dia dekat dengan RT dan RW, dia harus tahu kira-kira keluarga mana yang mau menikah. Nah itu RT-nya mungkin bisa menjelaskan untuk bagaimana dengan program imunisasinya, bagaimana dia jangan sampai dia belum dewasa sudah menikah dan sebagainya. Dan di sisi lain di dinas yang lain kan ada lagi tuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Nah ini juga bisa terjun dengan program kekuatan keluarganya. Jadi penjelasan-penjelasan itu yang memang harus dikuatkan lagi karena ini masih belum saya katakan belum kuat karena memang belum masif. Jadi ya kalau mau nikah nikah aja gitu. Yang penting nanti punya anak gitu ya. Jadi belum ada sosialisasi. Nah ini harus optimal mungkin dari segala sisi, Kathy. Jadi sekarang kan mungkin ada kuat dengan media sosialnya. Ini juga pemerintah kota harus bisa masuk di situ dalam program sosialisasi. Bagaimana supaya sangat memudahkan bagi warga itu untuk melakukan komunikasi dan edukasi. Sehingga pranikah maupun setelah nikah dan pasca nikah itu betul-betul ada programnya di setiap kelurahan. Jadi bisa menyentuh sampai ke RT RW-nya. Oke, sampai ke bawah begitu ya, masyarakat bawah. Nah, selain jago chatting sendiri, pemerintah Kota Surabaya ini apakah harus memiliki program lain seperti pemeriksaan kesehatan bagi para calon ibu? Misal karena mereka yang tidak aware, akhirnya mereka tidak mau, malas untuk pergi melakukan pemeriksaan baik itu ke puskesmas ataupun itu ke rumah sakit begitu dok? Iya, enggak, pasti banyak yang seperti itu. Yang penting kan kalau sudah nikah yang penting syarat-syarat nikah. Nah ini makanya kan ada syarat wajib imunisasi TT kan. Nah itu juga bisa masuk di situ. Jadi ketika warga kita ini mau imunisasi TT dan di situ peran petugas kesehatan untuk bisa menjelaskan. Jadi bisa langsung dijelaskan bagaimana nanti kalau punya anak gizinya seperti apa, kemudian bagaimana kontrolnya dan sebagainya. Itu diikat dari program-program yang sudah ada sebenarnya. Kan kalau tidak salah nikah itu kan wajib injeksi imunisasi TT kan. Jadi itu karena wajib, nah itu di situ bisa diintervensi. Jadi ada pemikiran seperti itu sehingga edukasi-edukasi ini tidak lepas gitu. Jadi lama kelamaan dari sisi kesehatan stunting ini akan menjadi kita tekan sehingga mengurangi bayi-bayi yang stunting nantinya. Oke, artinya memang pemerintah Kota Surabaya tidak hanya memberikan atau membuat program jago chatting saja, tapi juga harus beberapa program ya supaya angka penurunan stunting di Kota Surabaya ini menurun begitu ya dokter? Ya, jadi maksud saya itu programnya itu sebenarnya sudah mencakup, kan namanya program ya, berarti kan ada kerjaan tuh, itu mencakup 4 pilar tadi. Oke, seperti baik. itu. Kita akan lanjutkan kembali dokter, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas penurunan angka stunting yang ada di Kota Surabaya bersama Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Akmar Rawitaka hadir. Dokter, kalau tadi sudah dokter jelaskan juga bahwa sebenarnya memang pemerintah Kota Surabaya ini tidak hanya memberikan program-program satu saja jago chatting, tapi juga harus beberapa yang melengkapi 4 pilar tadi untuk pencegahan penurunan angka stunting yang ada di Kota Surabaya. Nah, dari pengamatan Komisi D DPRD Kota Surabaya sendiri, evaluasi apa bagi pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam pencegahan dan juga penurunan angka stunting selama 1 tahun ini, Dok? Jadi ya memang evaluasi yang kita lihat itu terutama itu penurunan data tadi ya. Jadi penurunan data itu penting. Jadi karena cita-cita wali kota ini kan ingin Surabaya masuk ke dalam zero stunting ya, sehingga betul-betul mendukung program pemerintah. Nah, jadi evaluasi yang kita kuatkan itu adalah program-programnya, termasuk program jago chatting tadi. Jadi mengurangi angka stunting. Dari program-programnya ini terdiri dari atas ada program di sisi kesehatan, itu kita evaluasi. Apakah memang program seperti pemeriksaan ibu hamil, kemudian pemeriksaan calon ibu, kemudian pemeriksaan janin, apakah sudah sesuai? Kemudian dari sisi kesejahteraan itu apakah program-program padat karyanya apakah sudah jalan dengan baik ya, sehingga bisa mengentas kemiskinan. Sehingga karena dari data dan dari literatur itu bahwa orang yang miskin dengan dia sibuk mencari uang, dia tidak sempat mengurus anaknya sehingga anaknya mudah kekurangan gizi dan jatuh ke angka stunting. Nah, ini yang penting. Kemudian program kita mengevaluasi juga mengenai lingkungannya. Nah, ini apakah perumahannya apakah sudah layak apa enggak. Itu program itu juga karena semua saling bersinggungan. Jadi kalau program-program ini kita evaluasi memang sudah ada yang berjalan baik, tapi ada juga di satu tempat yang berjalannya masih kurang optimal. Nah, ini yang kita tekankan bahwa semua yang terlibat dalam pengurangan angka stunting ini harus fokus sehingga mendukung Pak Wali untuk kita supaya masuk ke dalam zero stunting, sehingga nantinya otomatis lambat laun kalau stunting itu 0, maka otomatis kesejahteraan warga Kota Surabaya ini juga akan baik, akan mengikuti ya. Itu satu arah gitu ya. Oke, Dokter, kalau melihat sendiri Komisi D usulan atau solusi supaya program ini bisa berjalan dengan baik, sosialisasi juga berjalan dengan baik, apa Dok usulan dari Komisi D DPRD Kota Surabaya kepada pemerintah Kota Surabaya? Jadi memang usulan kita memang harus komprehensif ya. Jadi juga dari pemerintah kota programnya itu harus fokus ya untuk dijalankan dengan baik. Jangan sampai program yang sudah baik ini kalau tidak fokus maka akan menambah angka stunting lagi. Jadi tidak malah menurun, malah naik. Yang kedua yaitu untuk warga Kota Surabaya. Jadi betul-betul memanfaatkan program ini dan juga melaksanakannya, sehingga misalnya kalau ada edukasi pranikah, kemudian pemeriksaan ibu dan bayinya, itu segeralah mengikuti saran-saran dari puskesmas terdekat ya, dan juga tetap mempertahankan gizi, kemudian juga mengikuti program-program padat karya bagi yang warga-warga yang mungkin belum mampu, sehingga bisa meningkatkan hajat hidupnya dan juga membantu menurunkan angka stunting. Oke. Target untuk pemerintah Kota Surabaya dalam penurunan stunting yang dari DPRD Kota Surabaya sendiri, khususnya Komisi D, Dok? Ya, jadi targetnya kita tetap sama sebenarnya, kita mendukung program Zero Stunting untuk Kota Surabaya. Jadi sehingga program ini baik dan bisa mendukung pemerintah pusat untuk menuju Indonesia bebas stunting ya. Oke, kalau dari data sendiri ini 2020 dan 2021 ini 6.000 sekian, Dok. Kemudian di 2022 per Oktober kemarin ini turun menjadi 1.000-an. Ya. Jadi, nah, target ke depan di tahun 2023 apa, Dok? Ya, tahun 2003 kalau bisa jangan ada penambahan ya. Jadi kalau bisa
kita setahun 2 tahun inilah bisa mencapai zero stunting ya. Jadi di tahun 2025 itu sudah tidak ada lagi kata-kata stunting, kita Surabaya bebas stunting, sehingga warga Kota Surabaya ini bisa lebih sejahtera lagi ya. Oke, pesan kepada para ibu, para wanita yang ada di Kota Surabaya, terutama mereka yang masih belum aware dengan stunting, yang masih males ke puskesmas atau ke dokter, ke rumah sakit untuk berobat. Nah ini apa dok? Ya, jadi para ibu ya khususnya ini, jadi memang stunting ini jangan dianggap remeh, karena memang kalau pertumbuhan itu kurang, otomatis juga akan mempengaruhi pertumbuhan otak ya. Sehingga kalau pertumbuhan otak itu kurang, maka nanti otomatis kedepannya dia itu bersosialisasi, kemudian bekerja dan sebagainya juga akan terganggu. Nah ini supaya itu semuanya sehat dan baik, maka di awal-awal mau nikah itu mencari informasi, kemudian pada saat hamil itu juga mencari informasi bagaimana mendidik dan membesarkan anak, dan pasca melahirkan itu juga harus rajin kontrol. Kemudian di daerah-daerah kan ada posyandu itu juga harus rajin kontrol, kemudian supaya bisa anaknya ini bisa tumbuh kembangnya baik, perkembangan otaknya baik, sehingga otomatis bisa besarnya itu dia nanti akan menjadi orang yang pasti berguna untuk bangsa dan negara. Oke, baik, luar biasa. Kalau tadi sudah dievaluasi pemerintah Kota Surabaya kinerjanya dalam sosialisasi untuk penurunan stunting. Nah, ini pesan kepada pemerintah Kota Surabaya khususnya supaya 4 pilar ini berjalan dengan baik, tidak hanya di salah satu lini saja, Dinas Kesehatan. Nah, ini semua lini ini bisa tercakup dan zero stunting yang ada di Kota Surabaya, dok. Ya, jadi untuk warga kota, untuk pemerintah kota ya, jadi jangan hanya puas dengan angka penurunan yang drastis ya, karena kalau penurunan yang drastis ini tidak akan tercapai maksimal apabila program-programnya itu dikerjakan setengah-setengah. Jadi 4 pilar ini betul-betul harus berjalan sinergi, sehingga semua pilar, semua program yang dilaksanakan itu mampu betul-betul mendorong supaya angka stunting ini zero di Kota Surabaya. Jadi fokus, tidak setengah-setengah dalam menjalankan program. Oke, baik. Terima kasih Dr. Akma sudah ngobrol bersama kami di Suara Rakyat, dan semoga pemerintah Kota Surabaya ini juga bisa melaksanakan programnya dengan baik, tidak setengah-setengah seperti yang Dr. Akma katakan tadi, supaya 4 pilar ini bisa berjalan dengan baik dan angka stunting yang ada di Kota Surabaya ini zero. Nggak nunggu lagi tahun 2025, tapi 2023 kalau bisa zero ya dok ya. Baik, dan semoga warga Kota Surabaya juga aware atau juga bisa paham apa sih sebenarnya stunting itu, dan bisa untuk sama-sama pergi ke puskesmas, rumah sakit atau dokter untuk memeriksakannya. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat, suara untuk perubahan. Sampai jumpa.